Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara membuat pemutar musik tapi berbentuk aplikasi GUI atau Graphic User Interface dengan contoh seperti ini ya teman-teman. Oke, ini adalah contoh dari aplikasi pemutar musik yang akan kita buat. Jadi saat kita menekan cari, maka kita bisa mencari lagunya dengan format yaitu MP3. Oke? Saat kita misalnya memilih lagunya ini ya, kita klik open. Nah, di sini adalah direktorinya di mana diletakkan lagunya beserta dengan judul lagunya. Kemudian di sini ada button untuk mainkan, pause, unpause, dan berhenti. Oke, kita mulai ya. Oh ya, teman-teman, sebelumnya saya sarankan kepada kalian untuk melihat part 1 dari video ini ya, untuk membuat pemutar musiknya dalam bentuk konsol. Jadi untuk memahami bagaimana logika dari modul yang akan kita gunakan ini. Di sini saya akan menggunakan dua modul. Pertama ada modul PY Game dan juga modul Tekinter. Saya sarankan juga bagi kalian yang belum memahami mengenai modul Tekinter, ada video saya bernama membuat dasar aplikasi berbentuk GUI. Link ada di deskripsi ya teman-teman. Dan untuk buat video yang ini, untuk pemutar musik berbentuk konsol itu juga ada. Link ada di deskripsi. Nah, sebelumnya kita buka command prompt kita perlu menginstal sebuah modul yang bernama PY Game ya. Jadi pastikan kalian terkoneksi dengan internet untuk menginstal modul ini. Di command prompt kita ketikkan pip install PY Game. Kemudian klik enter. Kita tunggu saat. Baik, setelah kita menginstal modulnya, kita juga perlu menginstal namanya pip install tk. Nah, ini untuk membuat bentuk aplikasinya. Jadi klik enter. Oke, baik. Sekarang di script kita, ini script namanya coba.py, saya akan mengimport modulnya. Jadi from Tekinter import bintang. Jadi saya akan mengimport seluruh modul milik Tekinter. Kemudian kita ketikkan from Tekinter import file dialog. Nah, file dialog ini gunanya untuk mendapatkan file yang tadi. Saat kita memencet tombol cari, nanti kita mendapatkan di mana sih kita mau cari lagunya, begitu. Dan yang paling penting di sini adalah from py game import mixer. Nah, ini untuk mendapatkan lagunya, untuk memainkan musiknya. Nah, yang pertama kita ketikkan yaitu untuk membuat bentuk aplikasinya ya. Saya akan membuat sebuah variabel namanya root. Jadi root adalah T kapital K kecil buka kurung tutup kurung. Di bawahnya root.mainLoop buka kurung tutup kurung. Kemudian kita save dulu, eksekusi. Oke, selamat. Kalian sudah membentuk aplikasinya. Aplikasi yang masih kosong. Nah, sekarang waktunya kita memberikan judulnya. Root.title, misal tanda petik di dalamnya itu kita berikan kata ya, pemutar musik seperti ini. Di bawahnya saya akan membuat backgroundnya itu menjadi warnanya agak kuning terang ya. Di sini saya ketikkan root.config buka kurung tutup kurung background adalah tanda petik. Di dalam tanda petik kita berikan light yellow namanya. Kemudian kita save, kita eksekusi. Oke, sekarang kita lihat ya. Sekarang warnanya sudah menjadi kuning terang. Sekarang waktunya kita memberikan pengenalan yaitu mixer.init. Ini untuk memberitahu bahwa kita akan menggunakan modul mixer dari PyGame-nya. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah label. Jadi seperti ini nanti labelnya. Sebentar.
Oke, nah kita akan membuat sebuah judulnya ini. Ini namanya label ya, jadi kita nggak bisa klik di sini kan. Pemutar musik MP3. Oke, nah di sini di bawahnya mixer.init, label L-nya kapital, buka kurung tutup kurung. Di dalamnya saya ketikkan root, koma, teks adalah tanda petik pemutar musik MP3 gitu ya. Koma, saya berikan background yaitu tanda petik light yellow. Kalau misalnya kalian nggak berikan background, nanti dia memiliki warna background yang default gitu, jadi agak putih. Jadi kita harus memberikan backgroundnya ya. Selanjutnya saya berikan koma. Ingat ya, untuk memisahkan ini harus diberikan koma. Di sini ada koma, di sini juga ada koma. Kemudian saya enter ke bawahnya. Ini biar kalian bisa mudah ngelihatnya ya. Font adalah tanda petik normal 40. Nah, di sini setelahnya dot grid, kita akan membuat letak posisinya itu di paling atas ya. Jadi row adalah 0, kolom adalah 0, koma, enter, kolom span adalah 3, kemudian pathway adalah 10. Pathway ini maksudnya bagaimana? Nah, di sini dia memberikan space sebesar 10. Jadi dari sini sampai sini 10, dari sini juga sama sini 10. Baik, kita sudah membuat labelnya. Sekarang waktunya membuat button tombol carinya. Saya berikan komentar ya, namanya cari. Di bawahnya kita akan membuat variabel, kok variabel namanya fungsi ya. Fungsi namanya cari, buka kurung tutup kurung, tanda petik, ini kita berikan pas dulu. Nah, di sini kita akan membuat tombol dari carinya. Saya berikan namanya adalah B. Jadi B adalah button, buka kurung tutup kurung. Ingat ya, B-nya di sini kapital. Kemudian root, koma, text adalah tanda petik di dalamnya cari. Cari, C-nya saya kasihin kapital. Koma, kita berikan font adalah tanda petik normal. Normal ukurannya 25. Kemudian koma, enter, saya sejajarin dengan rootnya. Oke. Comment adalah cari. Jadi kita akan menggunakan, saat kita klik tombol dari buttonnya ini, nanti dia akan menjalankan fungsi dari fungsi carinya ini. Jadi koma, selanjutnya relief adalah reach, koma, BD sama dengan 10. Ini BD ini maksudnya border ya. Kalau relief ini saya menggunakan reach itu kayak dia itu agak timbul gitu loh buttonnya. Koma, saya berikan active. Sebentar, active background adalah tanda petik light blue. Nah, ini maksudnya bagaimana? Active background-nya ini, sebentar nanti saya jelaskan ya. Di bawahnya sini saya akan membuat b.grid, buka kurung tutup kurung, row-nya itu adalah 1, koma, kolomnya itu adalah 1, koma, iPad X adalah 30, pad Y adalah 5. Nah, begini. Oke, kita sudah mendapatkan tombol dari carinya.
tapi belum ada fungsi apapun ya. Jadi saat kita tekan, lihat kan, dia berwarna light blue, biru terang gitu ya. Nah, ini maksudnya dari active background-nya. Jadi saya akan membuat sebuah perbedaan gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya, sebentar di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya text box. Jadi untuk mendapatkan di mana sih letak direktorinya gitu ya, kita nanti tampilkannya di bawah di text box-nya ini. Oke, saya akan membuat sebuah variabel namanya t. T adalah text. T-nya T di sini kapital ya, text-nya. Root, font adalah tanda petik normal 15, background yaitu adalah tanda petik light yellow, enter. Red-nya adalah word. Kemudian height-nya ini adalah 3. Width-nya adalah 50. Oke, di bawahnya saya akan membuat posisinya. Jadi t.grid, buka kurung tutup kurung. Sebentar. Row adalah 2, kolom adalah 3, pathway adalah 15. Saat kita eksekusi, tunggu sebentar. Sebentar, mohon maaf teman-teman. Di sini harusnya kolom span, saya salah ketik. Di sini adalah kolom span ya, mohon maaf. Oke, kita save dulu, eksekusi. Nah, baik. Kita mendapatkan kata di sini. Nah, ini bisa dimasukkan ya. Tapi kita tidak ingin kita bisa menulis ulang. Jadi kayak aplikasi sebelumnya yang di sini. Nah, dia tidak bisa menuliskan, tapi bisa diiniin aja, bisa dimasukkan gitu loh. Nah, untuk membuat masalah itunya, sebentar. Oh, salah. Mohon maaf. Di script kita lagi, yang balik lagi ya. Di sini saya memberikan t.config, itu state-nya untuk sementara disable. Jadi kita nggak bisa mengetikkan di text box-nya. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan ke menu dari si dev-nya ini untuk membuat fungsinya ya. Jadi saya akan membuat variabel bernama file. Jadi file adalah, nah di sini nanti saat kita menekan buttonnya, kita bisa mencari file yang kita inginkan untuk diputar lagunya gitu. Jadi file adalah file dialog titik, ntar apa sih namanya? As open file name, buka kurung tutup kurung. File types adalah buka kurung, kurung kotak ya, seperti ini. Kemudian di dalamnya buka kurung, tanda petik MP3. Nah, di sini setelah tanda petiknya ini, kita berikan koma, tanda petik bintang MP3. Bintang.mp3 seperti ini. Mohon maaf teman-teman tadi terputus ya. Jadi gunanya dari as open file name ini untuk mendapatkan di mana sih letak lagunya. Karena di sini nanti dengan si pygame-nya ini kita akan menentukan yang mana lagunya yang akan diputar gitu ya. Di directory mana lagunya yang kita inginkan untuk dimainkan. Jadi kalau misalnya kita eksekusi, nah, kita tekan tombol cari. Nah, kalian lihat kan bahwa di sini cuma file MP3 saja nih. Di sini adalah tulisannya MP3. Kalau misalnya saya pergi ke dokumen, oke, di sini cuma ada file MP3 saja, tidak ada yang lainnya.
Oke, saya tutup dulu. Kita lanjutkan. If filenya itu sama dengan tidak kita pilih apapun, jadi if file sama dengan tanda petik tapi kita tidak memberikan sedikit spasi ya, jadi benar-benar tanda petik, titik 2, return. Kita akan kembali lagi ke directory-nya ini. Kalau misalnya berhasil, kalau misalnya ada ada file yang kita pilih, maka mixer music.load buka kurung tutup kurung file. Nah, di sini saya akan membuat t.config. Itu state-nya sekarang adalah normal, yang artinya kita bisa ketikkan. Ini normal ya, semuanya dalam kapital. Di bawahnya t.config buka kurung tutup kurung. Sebentar. t.delete 1.0, Jadi kalau misalnya ada teks gitu ya yang timbul sebelumnya di di text box-nya, kita harus hapuskan terlebih dahulu. Kemudian t.insert buka kurung tutup kurung dari n, file. Kemudian t.config buka kurung tutup kurung, state-nya adalah disabled lagi. Nah, kalau misalnya kita eksekusi teman-teman, oke, lihat ya, saya akan menggunakan ini, open. Nah, kita bisa lihat ya, sekarang direktorinya muncul. Tapi kalau misalnya kita ketikkan lagu lain, misalnya ini, nah sekarang berubah lagi. Tapi nggak menimpa gitu loh, tapi berubah. Ya kan? Sesuai dengan lagu yang sudah di load sama si PY game-nya. Oke, setelah tombol cari, kita akan membuat tombol pause button-nya. Jadi di sini saya ketikkan komentar ya, namanya pause untuk mengingat. Pause. Di bawahnya saya akan membuat fungsi namanya def pause, buka kurung tutup kurung, titik 2, pas seperti ini. Karena kita belum membuat program apapun ya, kita akan membuat buttonnya terlebih dahulu. Di sini v1 adalah button, buka kurung tutup kurung, root, text adalah tanda petik pause seperti ini ya. Font adalah tanda petik normal 25. Habis itu di bawahnya comment adalah pause, sesuai ya. Di sini komennya harus sesuai dengan di sini. Maksud saya, komen yang kita tuliskan di sini harus sesuai dengan ini. Relief adalah reach, jadi saya ingin membuat buttonnya itu agak timbul. Lalu kita ketikkan BD adalah 10. Jadi bordernya yaitu 10, active background adalah tanda petik light blue seperti ini. Di bawahnya b1.grid buka kurung tutup kurung. Sekarang kita buat row-nya adalah 3, kolumnya adalah 0, petx adalah berapa ya enaknya? Petx-nya itu adalah 15, ipatx adalah 15. Oh ya, di sini sekarang kita ketikkan mixer.music.pause buka kurung tutup kurung. Nah, di sini adalah button dari pause-nya. Oke, kita sudah dapatkan button pause-nya. Sekarang kita akan membuat button
mainkan. Jadi di sini pagar mainkan, di bawahnya adalah saya buat dev namanya play, buka kurung tutup kurung titik 2, enter. Di sini saya masukkan mixer.music.play, buka kurung tutup kurung. Nah, kalau misalnya kita cuma membuat seperti ini saja, saat kita tekan buttonnya, nanti dia cuma memainkan lagunya selama sekali aja. Tapi kalau misalnya kalian ingin membuatnya dia, apa nyebutnya, infinite ya, tidak berhenti, kita berikan di sini -1. Oke. Kemudian saya di bawahnya akan membuat namanya variabel B2 ya. B2 adalah button, buka kurung tutup kurung, root, text adalah tanda petik, mainkan, font adalah tanda petik normal dari normal 25, di bawahnya komen ini sesuai dengan fungsi di atasnya sini ya, play. Di komen adalah play, relief adalah reach, ini untuk membuat timbul, bordernya itu sama lagi dengan 10, di bawahnya active backgroundnya adalah tanda petik light blue. Di bawahnya b2.grid, buka kurung tutup kurung, row-nya adalah 3, kolomnya adalah 1, path x adalah 10. Kalau misalnya kita eksekusi, oke, sudah ada tombol mainkan. Di bawahnya lagi, sekarang kita akan membuat namanya unpause. Oke, jadi dev unpause, buka kurung tutup kurung titik 2, enter, mixer dot music dot apa sih namanya, unpause, buka kurung tutup kurung, di bawahnya P3 adalah button, buka kurung tutup kurung, root, text adalah tanda petik unpause, font adalah tanda petik normal 25, enter. Sebentar, kita menulis apa lagi ya? Oh ya, komennya adalah unpause sesuai dengan yang di atasnya, relief adalah reach, border adalah 10, BD adalah 10, active background adalah tanda petik light blue. Di bawahnya b3.grid, buka kurung tutup kurung, row adalah 3, kolom adalah 2, path x adalah 10. Oke, kita sudah sampai menu pause-nya ya. Kalau kita eksekusi, nah tampilannya sudah hampir selesai ini teman-teman. Sekarang yang paling terakhir, kita akan membuat tombol berhentinya. Jadi, oke, di sini berhenti, dev stop, buka kurung tutup kurung, tanda petik. Nah, di sini mixer.music.stop, buka kurung tutup kurung. Ini untuk berhentinya. B4 adalah button, buka kurung tutup kurung, root, text adalah tanda petik apa sih saya tulisnya kemarin? Berhenti, fontnya itu sama kayak di atas, tanda petik normal dari 25,
koma, comment adalah stop, koma, relief adalah reach, koma, border adalah 10, koma, active background adalah tanda petik, tanda petik di dalamnya light blue. Oke, B4 dot grid. Kita akan membuat row terakhirnya ya, jadi row sama dengan 4, koma, kolom adalah 1, koma, pad X adalah 10, koma, pad Y adalah 20. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang waktunya kita save dulu dan eksekusi. Sebentar, di sini. Oh, sebentar. Oh, di sini sorry, maaf. Ini adalah light blue. Saya salah ketik. Oke, saatnya kita mencoba ya. Tuh, sudah sama kan tampilannya? Kita klik cari. Saya akan menggunakan lagu ini. Oh ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan kenapa saya cuma menggunakan lagu ini, saya menggunakan ini karena agar terhindar dari masalah hak cipta ya teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita mainkan lagunya. Sebentar, saya kecilkan dulu ya volumenya. Nah, kalian dengar ya? Mau kan? Sekarang kita klik pause. Oke, musiknya berhenti. Saat kita klik unpause, musiknya melanjutkan. Tapi saat saya klik berhenti, dia langsung berhentikan musiknya. Tapi kalau misalnya saya klik unpause, nah musiknya tidak berjalan lagi. Kita harus ketikkan mainkan lagi. Oke, saya berhentikan. Kemudian kita klik cari. Sebagai contoh, misalnya inilah. Oke, itu kan ada ya. Kita langsung muncul, langsung menggantikan yang tadi. Oke, baik teman-teman. Sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.